Ah, baik, kita jumpa lagi. Kali ini di tanggal 2 Juni 2022. Ini kayaknya marketnya seru ya. Tadi malam respon market lumayan kuat untuk turun. Nah ini kita coba belajar, kita belajar lagi, kita menganalisa lagi bagaimana teknikal bekerja, teknikal analisa. Nah itu, jadi semula di awal kita kan begini nih. Ini ketika kita berasumsi bahwa harga masih cenderung naik. Ini kalau nggak salah di minggu lalu ya kita terapkan ini. Kita coba waktu minggu yang lalu tuh kira-kira begini. Nah kemarin sempat kita berasumsi seperti ini. Wah ini trennya lagi naik nih gitu kan, cenderung membuat wave. Nggak ada gelombang. Nah lalu kemudian ada tertembus ke sini. Areal ini tertembus tapi koreksi lagi ke atas tapi akhirnya turun. Nah kita pakai time frame H4 ya, H4. Jadi ada asumsi bahwasanya ketika harga sudah breakout di trendline supportnya ini, kemungkinan harga akan kembali turun gitu. Nah ini turun kuat lalu ada koreksi lagi. Ini asumsi kita bahwa ini koreksi. Nah ketika terjadi koreksi itu biasanya di sisi teknikal kita menggunakan istilah apa ya, pakai Fibonacci ya, Fibonacci retracement. Nah jadi memang ini fungsinya untuk mengukur retrace. Ini kalau kita anggaplah harga sudah mulai turun berarti kita tarik dari atas ke bawah. Nah seperti ini. Nah atau kita ini, nah mungkin seperti ini ya. Jadi ada semacam koreksi. Kita mau koreksi seperti ini ya. Nah di sini jadi ini di level 23,6%, ada 38,2%, ada 50%, ada 61,8%. Biasanya level koreksi itu yang paling krusial ada di level ini. Nah kalau kita sudah berasumsi ini mungkin kita bisa menunggu di koreksi 50-an% atau di 61,8%. Atau ya mungkin dari sekarang kita udah berani nge-sell. Nah tiba-tiba kalau tiba-tiba ada pergerakan harga yang cenderung kuat turun, kita bisa nge-sell. Itu yang pertama. Jadi biasanya seperti itu. Nah atau kita buang, coba kita buang ininya. Ini kenapa sih ini mouse-nya? Kita hapus. Jadi atau mungkin penggunaan trendline yang kita gunakan. Contohnya seperti ini. Nah seperti ini ya mungkin ya. Nah ini kayak gini, atau kita kembali tarik lagi untuk Fibonacci retracement-nya. Nah ada level-level di area ini yang mungkin harga lebih menarik untuk kita lakukan kembali sell. Ini untuk Euro USD secara teknikal kira-kira seperti ini. Nah kira-kira seperti inilah. Wah kayaknya udah boleh sell nih sini ya gitu. Lalu ada di, kita lihat di sini. Nah ini seperti ada kemiripan pola ya. Nah nih kita di sini kita tarik seperti ini. Nah lalu kalau kita gunakan ya mungkin di area ini atau bahkan mungkin yang di puncak terdekat deh sini. Nah ini lebih menarik nih karena harga memang lebih mendekati ke area 50%-nya ya. Nah jadi mungkin ini area-area yang sepertinya bahkan ideal untuk kita masuk ke market. Nah kira-kira gini lah secara teknikal. Saya lebih tertarik di gold sebenarnya. Nah ini sudah di resisten 1 nih. Nah ini tadi malam di sini saya sempat ada open posisi, ada profit beberapa lah. Lalu ini sudah mendekati nih. Cuman kalau memang di gold ini memang nggak tahu entah kenapa pikiran saya tuh yang ada hanya ngebuy dan ngebuy gitu. Jadi kalau udah kayak gini nih, oke lah mungkin gimana ya bahasa kita tuh mungkin harga akan cenderung turun nih gitu kan. Kita tarik gini, nah kan udah dekat ini kan mungkin akan koreksi lagi. Tapi mungkin saya secara pribadi lebih memilih untuk mencari titik untuk buy, paling itu aja. Karena ya itu tadi saya lebih suka
mengasumsikan bahwa goal ini biar bagaimanapun trennya tetap up. Jadi walaupun ada seperti ini, saya cenderung biasanya sih menghindar atau ya kadang-kadang terplotting jauh bahkan kena SL paling gitu aja. Kalau udah begini biasanya kan begini ini saya ngebuy di sini daerah sini nih. Nah, mendekati ini juga saya akan ngebuy biasanya dengan histori seperti ini. Kayak di sini nih kemarin saya ngebuy sempat keseret yang di sini nih. Ada support di sini saya ngebuy keseret juga jauh. Jadi tapi akhirnya lepas ketika ada ini. Jadi kalau saya di goal ini lebih memperhatikan margin aja sebenarnya. Tuh. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ketertarikan itu justru ada di ini dan ini. Oke, itu dari sisi teknikal. Kita coba pindah ke fundamental. Nah, cuman sayangnya di fundamental ini saya tidak terlalu paham. Saya tidak begitu paham dengan apa itu fundamental, tapi saya hanya memperhatikan waktu-waktu ketika rilis data biasanya. Kita buka untuk hari ini itu rilis data itu karena sini jamnya sudah jam 7:20 malam. Berarti barusan ada ya ADP ya. Ada ADP yang dirilis ya. Di 128K. ADP ini kan kalau nggak salah apa ya? Saya lupa juga ya, ada lembaga independen atau apa ya. Itulah yang mengurusi pembayaran gaji atau yang non farm payroll ya. Saya memang di sini ini memang betul-betul betul-betul buta. Nah, ini ada initial jobless claim. Jadi ini beberapa tenaga kerja yang ngeklaim mereka adalah pengangguran kalau nggak salah itu. Nah, itu kira-kira barusan ada ya. Barusan ada rilis data tapi sayangnya kita kelewatan kayaknya ya. Tapi sepertinya nih paling itu ya. Justru yang menarik sebenarnya itu sama sekitar jam 10 nanti malam ya. Ini crude oil nih kayaknya biasanya di oil nih yang agak ini ya. Factory order. Nah, ini konten jadi kayaknya di sini nih. Ini jam 7:30 sebentar lagi berarti ya. Sebentar lagi berarti. Jadi ternyata sebentar lagi sekitar 8 menit lagi. Inilah kira-kira. Memang yang seru kayaknya besok ya di tanggal 3 Juni itu ada yang menarik itu biasanya di areal jam 7 lewat misalnya. Nah 7:30 nah ini. Tapi ini masih besok. Dan prediksinya sepertinya bagus ya, meningkat angkanya ya. Nah, tuh. Jadi kayak gitu. Atau kita menunggu ya. Menunggu sampai jam 7:30 ya. Nah, nih. Jadi kalau kita lihat tadi nah ini ya. Berarti rilis itu sekarang sudah jam 7:23. Tadi kita jam berapa? Hari ini jam terlewat ya. Yang kemarin mana? Ini ya. Nah, ini tadi. Ada rilis ADP yang kemudian direspon bearish. Tapi nggak begitu besar sih ya pengaruhnya. Bearishnya itu cenderung ya pelan sih kayaknya. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu si euro. Nah, sempat naik tapi bentar nih. Jadi ini sempat naik. Nih, wah ini asik nih. Naik. Ucat ini kejadian tadi malam nih.
Yang kemarin yang masalah suku bunga aneh, akhirnya ini sekarang turun lagi, kembali melemah USD-nya, chartnya kembali menguat. Saya nggak terlalu tertarik sih sebenarnya, jadi kita buang aja deh. Saya lebih tertarik nengok ini sih lihatnya. Nah ini kalau menggunakan pivot. Di video sebelumnya saya bahas masalah bagaimana teori analisa dengan metode pivot ini. Ini pivot point. Jadi sebenarnya ada rumus menentukan pivot itu pakai rumus kalau nggak salah saya itu ada. Jadi pivot ini dihitung berdasarkan high dan low dan di hari sebelumnya harga itu kalau nggak salah. Dan kalau tidak salah juga melibatkan close candle ya, close daily kan bisa jadi di harga naik habis itu turun lagi gitu. Pokoknya ada 5 unsur kalau nggak salah, open market, high, low, dan close. Atau gimana ya? Ya itulah, ada open, ada high, ada low, ada close. Nah, itu biasanya itu yang dihitung itu biasanya kalau nggak salah saya lupa rumusnya, tapi ada kok. Kalau teman-teman pengen tahu bagaimana menghitung rumus itu ada. Bisa googling sendiri lah. Ada. Wah, kayaknya nggak seru ya. Kurang menarik ya. Ini udah tinggi banget. Mau nge-buy udah takut, udah lewat resisten 1. Nah kan dari pagi yang semula di atas, ini di atas pivot akhirnya beneran naik dia ya. Sempat turun walaupun nggak sampai ke pivot, akhirnya itu naik. Gimana Bun? Udah enggak? Itu jadi seperti itulah. Kalau naik. Oh, atau kita lihat ini ya. Mana pivot. Nah ini. Jadi sebenarnya harga jauh di bawah pivot waktu pembukaannya. Bahkan sampai menyentuh middle support. Nah, akhirnya sekarang naik di area ini. Kayaknya turun. Kayaknya sell lebih menarik ini sebenarnya. Cuman kok geraknya anteng-anteng aja ya. Coba kita ke Euro USD pivot. Nah, hampir sama. Ada kemiripan dengan ini. Nah, nih di middle resistance ya. Nah, ini ada kemiripan. Gimana? Berani sell? Nah, ini biasanya ini. Nah, ada tuh, ada temp, itu kan ada open, ada high, ada low, ada close. Biasanya perhitungan rumus pivot ini biasanya dalam metode itu. Jadi kalau kita tahu rumus itu sebenarnya secara manual kita bisa cari, kita bisa hitung sendiri lalu kita tarik garisnya. Tapi teman-teman yang biasa coding udah dengan sukarela sepertinya mereka membantu untuk membuatkan indikator ini. Bahkan saya dapat dari ini juga dari forum forex itu banyak yang berbagi indikator-indikator yang sifatnya free. Termasuk indikator yang sekarang saya pakai ini adalah sifatnya free. Nah kan turun gimana? Berani? Goalnya. Nah sekilas kalau kita lihat dengan metode ini, nah ini beneran di sini beneran berhenti dia. Terhenti nggak tahu lanjut atau akan kembali turun. Nah ini sepertinya menarik sih. Jadi kalau di sini paling ya SL-nya sekitar sini ya. Atau kita nekat entry ya. Tapi lihat yang ininya kok jadi kurang selera ya. Tapi sebenarnya ini secara analisa kuat ini untuk turun ini. Entry kita ya. Entry enggak ya. Kita entry lah. Kita entry ya. Oke, 1 menit jelang closing candle di menit 30 ya. Nah ini kan, nah di menit 15 juga tentunya juga mau pindah. Kita sell ya. Oke, loh
Mana? Udah diklik? Oh, oke. Nah, jadi kalau seperti ini paling stop lossnya ada areal inilah. Nah, jadi kalau ternyata harus apes ya, inilah sekitar berapa tadi? 53,8 USD. Resikonya ada di segitu. Kok terputus ya? Wah. Kok no connection ini? Kita cek internetnya dulu. Internetnya baik-baik saja. Nggak ada masalah apa-apa dengan koneksi internetnya. Tapi kenapa habis klik tiba-tiba terputus ya? Kita tunggu ya. Nah, udah jalan sih. Nah, tapi masih no connection. Masih no connection. Ya bun. Kita tunggu ya. Kita tunggu dulu. Nah, udah profit tuh. Ayo. Apa tuh? Yang apa dia? Paling mau bayar. Ambil aja. Ayah lagi bikin video. Halo. Ayah. Mbak. Ngapa? Adik mbaknya mau nyoba? Iya. Ayah yang bisa dengar. Oh, mati ketuh. Kalian apa kabar? Sehat? Kalian apa kabar? Sehat gitu, Mbak? Mbak mau jadi apa juga? Bikin video YouTube juga? Iya. Iya. Kalian udah makan? Jangan teriak-teriak, ngomongnya biasa aja. Adek, sana. Jadi, kan? Oke. Nanti sana main. Ajak main sama adik dulu. Ayah lagi bikin video. Tapi Mbak juga mau bikin video. Iya, tapi ini kan jatahnya ayah yang bikin, Mbak nanti gantian ya. Nah, kan? Adik sana main sama apa? Depan. Anak kecil nggak boleh pakai handset. Iya, nggak boleh lah. Yang boleh pakai handset itu kalau udah besar. Mbak kan baru 5 tahun. Mbak baru 5 tahun, jadi belum boleh pakai handset. 6 tahun belum boleh pakai handset, Mbak. 6 tahun. Ayo telepon. Mbak angkat ya. Ayo Mbak angkat ya. Ayah. Jangan. Biar ayah aja. Tuh, Mas. Salam. Hah? Piye. Mas, putus-putus. Biar aku yang telepon balik ya. Putus-putus. Ayo.
piye piye. Hmm. Ya cukup lah. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yo jaraknya pirang omah? Oh, nek ngarep omah kan kau tinggal dites ae. Berarti ngene sampean dipasangin ning ngarep ae, cedek jendela ngarep ae masange. Ya aja ning njaba, tapi ning ngarep lah istilahnya kan ning dinding bagian ngarep. Dadi kan kuat anune. Nek iya dinding ngarep cedek ruang tamu ae. Jadi nanti kalau udah di situ kan tergantung nanti sampai sampai di rumah dia kuat nggak gitu aja sinyalnya. Kalau ternyata nggak kuat ya terpaksa harus butuh satu penguat gitu ya. Tapi kalau udah kuat ya nggak perlu lagi kan. Ya bisa, bisa aja. Cuman biasanya gini, kalau pengen membatasi bandwidth itu biasanya ada alat lagi. Tapi nggak tahu kalau bawaan si ISP itu memang ada fiturnya itu gitu aja sih. Kalau si dari apa namanya router yang dikasih dari penyedia internet itu ada settingan untuk itu bisa langsung dibatasi, nggak apa-apa bisa. Yalah dibagi dua gitu bisa. Kalau dia mau numpang kan. Berapa? Oh iya, memang murah itu. Oh iya. Dia kalau nggak salahku segitu itu belum PPN ya. Tinggal nambah PPN aja. Ya, tapi biasanya tarif itu sebelum PPN loh ya. Jadi tinggal ditambahkan. Kalau dulu kan PPN 10%, sekarang kan PPN udah jadi 11%, tambah PPN itu biasanya. Dicoba aja dulu. Cukup kali pun. Oke, yuk, 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 yuk. Waalaikumsalam. Nggak mau mati teleponnya. Oke. Wah, naik lagi nih. Mbak ngapa toh? Nah, akhirnya terfloating. Kondisi terfloating. Istri mau ngajak jalan. Wah. Wih. Keren nih. Keren golnya malahan. Oke, kita hold ya. Nah, ini. Jadi ini ada sedikit cerita nih bagaimana dulu ketika salah satu temen mengajarkan metode entry itu 1% candlestick. Di video-video sebelum ini ada tuh materinya. Jadi dia hanya memperhatikan sebetulnya hanya butuh konfirmasi sih. Jadi ketika ada dua candle yang warnanya sama menjelang closing candle kita entry. Contoh seperti ini. Ini ada candle yang turun, habis itu dikonfirmasi turun, entry. Cuman biasanya metode itu tuh paling SL-nya harus hanya di sini aja nih, nah, gitulah. Jadi di high atau low candle pertama itu yang dijadikan area SL-nya. Seperti itu. Gimana ya?
floating ya. Tadi padahal ada kesempatan buat kabur ya. Nah ini bagian nasiknya. Kita lihat deh. Kembali turun, akhirnya si golnya kembali turun mendekati areal trendline, akhirnya balik turun nih, koreksi, dan si pound sterlingnya masih terfloating. Mana istri lagi dandan lagi ngajak keluar kan. Jadi ceritanya tadi dia bilang kalau dia tidak masak, jadi mau makan di luar. Jadi mau makan malam di luar aja karena memang istri lagi nggak masak hari ini. Wih, keren ya, keren, floatingnya keren. Dan ternyata, nah ini kadang serunya gol tuh di sini. Top. Kita lihat ke pivot, ya oke lah. Saya nggak mau merespon terlalu jauh lah. Kita geser aja ya. Jadi di sini nih kadang seringkali kita jadikan area untuk penempatan SL. Nah di sini aja. Kita kurangi resiko. Jadi sekitar 38,4 dolar saja resiko kita. Nah kadang seperti itu. Atau kalau menggunakan teori candlestick ya paling di sini gitulah teorinya, kira-kira seperti itu untuk penempatan SL. Tapi kalau menggunakan metode perhitungan pivot ya ini, jadi si area-area yang akan cenderung jadi pemberhentian harga itu jadi area SL kita ya. Mudah-mudahan aja ya masih mau turun lagi. Tinggal nunggu mujur atau apes, paling itu aja. Tapi berhubung memang saya harus keluar rumah ya, videonya jadi nggak selesai sampai ini bakal profit atau loss ya, atau nanti setelah pulang siapa tahu masih terbuka atau gimana, bisa diupdate lagi videonya, bisa disambung lagi. Jadi kira-kira begitu ya, ini kira-kira begitulah metode-metode entry menggunakan analisa teknikal. Seperti inilah. Tadi sini sebenarnya sih cenderung relatif bebas sih kalau soal pivot Fibonacci retracement ini. Tinggal nyamannya masing-masing gimana, bagaimana kita mempraktekannya, kira-kira begitulah. Ya paling nanti pantau dari handphone saja. Jadi gitu ya. Anak udah manggil-manggil. Untuk kali ini cukup segini, nanti kita sambung lagi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, buat teman-teman yang belum subscribe boleh di-subscribe. Diklik tanda loncengnya biar dapat notifikasi kalau saya update video di channel saya. Oke, terima kasih. Selamat malam.